Statistical Package for the Social Science. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi, serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya. Selanjutnya adalah sejarah dari SPSS. Singkatan dari SPSS adalah Statistical Package for the Social Science. Pada tahun 1968, Norman Haney, C. Hadley, Tex, Hull and Dale, H. Ben, tiga pemuda dengan latar belakang profesi yang berbeda, mengembangkan sistem perangkat lunak berdasarkan gagasan penggunaan statistik untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang penting bagi pengembalian keputusan. Ketiga inovator ini adalah pelopor di bidangnya, visioner yang menyadari sejak awal bahwa data dengan cara menganalisis merupakan kekuatan pendorong di balik pengambilan keputusan yang tepat atau DNA kecerdasan. Keberhasilan awal SPSS secara langsung terkait dengan kualitas dan ketersediaan dokumentasi yang menyertai perangkat lunak tersebut. McGraw-Hill menerbitkan buku panduan penggunaan SPSS pertama pada tahun 1970. Pada awalnya SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga kepanjangan SPSS itu sendiri adalah Statistical Package for the Social Science. Sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis penggunaan atau user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS adalah Statistical Product and Service Solution. SPSS ini dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Sejarah rilis SPSS. Yang pertama, SPSS 15.0.1 pada tahun November 2006. Yang kedua, SPSS 16.0.2 pada April 2008. Yang ketiga, SPSS 17.0.1 Desember 2008. Yang keempat, PASW 17.0.3 September 2009. Yang kelima, PASW 18.0 pada Agustus 2009. Yang keenam, PASW 18.0.1 pada Desember 2009. Yang ketujuh, PASW 18.0.2 pada April 2010. H. PASW 18.0.3 pada September 2010. Selanjutnya, cara kerja SPSS Statistical Package for the Social Science. Beberapa kemudahan lain yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas seperti berikut ini. Yang pertama, Data Editor merupakan jendela untuk pengolahan data. Data Editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Yang kedua, Viewer. Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Yang ketiga ada Multidimensional Pivot Tables. Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan Multidimensional Pivot Tables. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Yang keempat ada High Resolution Graphics. Dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan pie charts, bar charts, histogram, scatter plots, 3D graphics, dan lainnya, akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Yang kelima yaitu Database Access, yang dimana pemakaian program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Yang keenam, Data Transformation. Transformation data akan membantu pemakaian memperoleh data yang siap untuk dianalisis.
pemakaian dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, add a grade, match, field, dan beberapa perintah transfer file, serta yang lainnya. Ketujuh, electronic distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data atau Gmail, atau melakukan export table dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Selanjutnya yang ke-8 ada online help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail. Yang ke-9 ada akses data tanpa tempat penyimpanan sementara. Analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Yang ke-10 ada interface dengan database relasional. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisisnya dari database relasional. 11. Analisis distribusi. Fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi-share. Kegunaan dari analisis ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat besar dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. 12. Multi-file sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. 13. Mapping. Visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif. Misalnya dengan menggunakan tipe bar, V atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan chart.